Sobat Kreatif, selamat siang. Jumpa lagi bareng aku Nadine untuk kamu di siang hari ini. Seperti biasa kita akan hadirkan acara edisi Guru Keliling untuk kamu di siang hari ini. Dan pastinya pada kesempatan kali ini Sobat Kreatif, kita sedang bersama dengan Bapak Berianus Telombanua SAG, tepatnya di Desa Hili Bawah, Desolo, Gunung Sitoli, Idanoi. Dan selanjutnya juga dengan adik kita, sepertinya sudah banget ingin mengikuti pembelajaran hari ini ya Pak. Dengan adik kita Brian Tegar Putra Satria Loli dari Desa Hili Bawe Desolo, tepatnya di Gunung Sitoli, Idanoi. Nah, Sobat Kreatif, kita sedikit berbincang-bincang dengan Bapak dan juga adik kita. Baik Pak, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa bersama dengan adik kita Tegar? Tentang alat transportasi, temanya tentang alat transportasi, dan subtemanya yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Lebih pada pengenalan alat transportasi. Baik, gimana dengan adik kita Tegar? Udah siap menerima pembelajaran untuk hari ini? Siap ya, tadi sudah makan siang? Kalau sudah makan siang berarti sudah siap mengikuti pembelajaran kita untuk siang hari ini. Baik Sobat Kreatif, bagaimana proses pembelajarannya untuk kita hari ini bersama dengan adik kita Tegar dan juga dengan Bapak Berianus Telombanua? Ini dia proses pembelajarannya. Baik, selamat pagi Tegar. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Baik, tadi pagi sudah mandi? Udah sarapan? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar kita. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita, maka apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Oke. Tegar bisa memimpin kita dalam doa? Oke, baik. Karena kali ini Tegar masih ragu-ragu, maka Bapak sendiri yang akan memimpin doa. Oke ya, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Pada saat ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar pada saat ini. Kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya Dikaulah yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke. Baik, sebelum kita jauh untuk masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Tegar sebelum kita jauh masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, pernah dengar nggak kata transportasi? Tidak pernah ya. Oke. Pernah tahu alat-alat apa saja yang termasuk di dalam alat transportasi? Tidak juga. Oke, baik. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang alat transportasi ya. Alat transportasi. Apa saja alat-alat transportasi itu? Yaitu seperti sepeda motor, mobil, truk, kapal, dan pesawat. Nah, sebelum kita jauh kepada berbagai macam jenis alat-alat transportasi yang ada di lingkungan kita, Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu transportasi. Coba sebutkan dulu. Transportasi. Transportasi. Oke, transportasi. Nah, transportasi itu Tegar adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, sekali lagi ya, transportasi itu pengertiannya adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan, ya. Sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau
mesin. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang transportasi ini, kalau kita melihat transportasi ini adalah suatu alat yang bisa membantu manusia untuk berpindah ke tempat yang lain atau barang yang satu ke tempat yang lain. Bisa istilahnya perpindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti apa saja transportasi yang dapat digunakan oleh manusia dalam aktivitas sehari-hari, yaitu kalau zaman dulu ya, sebelum ada yang namanya transportasi dengan tenaga mesin ya, atau tenaga listrik ya, manusia mempergunakan kendaraan itu dengan apa? Dengan tenaga manusia sendiri. Artinya tanpa dibantu oleh mesin atau dibantu oleh energi listrik contohnya ya. Jadi manusia pada zaman dahulu sebelum ada perkembangan, sebelum ada kemajuan, manusia itu memindahkan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dengan tenaga manusia sendiri. Contohnya apa? Alat transportasi yang digunakan ya, orang-orang pada zaman dahulu sebelum adanya kendaraan yang menggunakan tenaga mesin atau tenaga listrik. Contohnya adalah sepeda. Nah, kalau kita melihat ini ya gambarnya, udah bisa lihat kan? Ini adalah gambar sepeda. Nah, sepeda ini ya, dia tidak memiliki mesin. Dia hanya memiliki roda dan pedal untuk mendayung sepeda ini. Jadi untuk mendayung sepeda ini butuh tenaga manusia. Ya, itu butuh tenaga manusia. Dan ini juga adalah termasuk alat transportasi yang digunakan manusia dari zaman dulu sebelum ada yang namanya motor mesin atau sepeda motor. Jadi mereka mempergunakan ini untuk berpindah-pindah atau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, masih mempergunakan tenaga manusia. Oke, selanjutnya seiring berjalannya waktu manusia pun mulai ada pengetahuan ya, mereka memiliki pengetahuan. Lalu dari sepeda mereka menciptakan apa ini? Coba perhatikan gambarnya. Honda. Ini namanya Honda. Oke, sepeda motor. Sepeda motor. Jadi kalau Honda itu adalah merek ya. Ya. Kalau ini secara keseluruhan ia dikatakan sepeda motor. Kenapa dia dikatakan sepeda motor? Karena dia sudah berbahan mesin. Artinya dia dijalankan oleh mesin yang menggerakkan, bukan lagi dengan tenaga manusia. Oke. Nah, transportasi digunakan untuk memudahkan melakukan setiap aktivitas sehari-hari. Baik itu kita pergi ke sekolah, kita pergi ke sawah, kita pergi jalan-jalan, kita pergi ke tempat-tempat di mana kita bekerja. Sekarang orang menggunakan yang namanya transportasi. Nah, di negara maju mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau kereta api, kereta bawah tanah atau taksi. Nah, kalau di sini sama kita masih kebanyakan menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil ya, untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di luar negeri sana mereka jarang sekali memakai kendaraan pribadi. Nah, kenapa? Karena jumlah penduduk mereka lebih banyak ya. Jumlah penduduk mereka lebih banyak, kemudian untuk menghindari yang namanya kemacetan. Jadi untuk menghindari kemacetan mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Nah,
sekarang kita masuk pada pengelompokan transportasi itu sendiri, ya. Pengelompokan transportasi itu sendiri atau alat transportasi itu digunakan di mana saja. Yang pertama adalah transportasi darat. Apa? Transportasi darat. Kalau di darat berarti di jalan kan? Di jalan raya, ya, di jalan raya. Kemudian transportasi laut. Nah, kalau dia dibilang transportasi laut, artinya dia digunakan di laut. Nah, kemudian transportasi udara. Oke. Nah, transportasi ini yang telah dibagi dalam tiga, baik di darat, laut, dan udara ini, itu semua bermanfaat untuk menunjang kebutuhan kita sebagai manusia untuk bergerak dari satu tempat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, Bapak akan menulis, ya, Bapak akan coba menulis di atas papan tulis. Transportasi itu dibagi dalam tiga, ya. Ingat ya. Yang pertama tadi apa? Transportasi dibagi dalam tiga bagian. Ini ya, ini cara menulis transportasi dibagi tiga bagian. Oke. Yang pertama apa tadi? Ini yang ada kita sekarang apa? Tanah. Kalau lebih khususnya lagi di daratan, ya, darat, ini ya, transportasi darat, ini ya, darat atau jalan, ya, yang ada kita sekarang. Kemudian transportasi laut, bukan lautan, ya, laut. Kemudian yang ketiga adalah udara. Oke. Ini ya, transportasi dibagi tiga bagian. Yang pertama, ayo ingat. Yang pertama apa? Coba. Darat atau daratan. Kedua, laut. Ketiga, udara. Jadi ini ya, kalau ditanya, nanti kalau Bapak tanya kembali, transportasi itu dibagi dalam tiga bagian. Apa saja, Tegar? Yang pertama adalah transportasi darat, laut, dan udara. Oke. Nah, mari kita melihat apa saja yang menjadi transportasi darat, ya, transportasi darat. Nah, di sini sebelum kita mengkelompokkan apa saja alat-alat transportasi darat itu, maka sebagai negara yang memiliki hukum peraturan, maka di sini dimuat bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi disebutkan, ya, yang pertama yang termasuk transportasi darat itu adalah sepeda motor, ya, sepeda motor atau sepeda, ya, yang memiliki roda 2 atau 3, ya. Pernah melihat sepeda motor yang memiliki roda 3 kan? Pernah? Enggak. Seperti becak mesin. Itu juga adalah sepeda motor, termasuk dalam kelompok sepeda motor dia, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mobil. Kemudian yang ketiga adalah mobil bus. Nah, mobil bus, dan selanjutnya yaitu mobil barang atau yang sering disebut truk barang. Kemudian kereta api. Itu adalah beberapa kelompok dari alat transportasi yang dapat digunakan di daratan, ya, di daratan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ya, sebelum adanya sepeda motor atau sepeda yang menggunakan tenaga mesin, manusia menggunakan, ya,
menggunakan alat transportasi dengan tenaga manusia sendiri. Nah, berjalannya waktu, semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga pengetahuan, maka orang-orang mulai menciptakan yang namanya sepeda motor. Nah, sepeda motor ini bisa memuat 2 orang, ya, memuat 2 orang. Sedangkan kalau mobil contohnya mobil pribadi ya, atau mobil yang kita punya sendiri ya, mobil untuk keluarga, itu hanya memuat sekitar 8 orang, ya, 8 orang. Kemudian kalau mobil bus, pernah melihat bus? Pernah. Pernah ya. Seperti apa? Bus sekolah, bus pariwisata, atau bus untuk penumpang yang memiliki untuk digunakan untuk perjalanan jauh, dan itu memuat banyak orang, lebih dari 8 yang bisa dimuat di atas mobil bus. Nah, kalau mobil pribadi tadi maksimalnya memuat penumpang 8 orang. Kalau mobil bus ya memuat lebih banyak orang. Oke, selanjutnya mobil barang. Nah, pernah melihat mobil barang kan? Pernah. Oke, seperti truk ya, mobil barang yang memuat barang-barang untuk kita bisa sampai ke daerah-daerah yang terpencil atau ke daerah-daerah yang agak susah dijangkau atau diangkut oleh tenaga manusia. Itulah truk untuk mengangkut barang-barang kebutuhan yang kita gunakan. Kemudian kereta api. Ya, kereta api ini adalah transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Jadi kereta api ini tidak jalan di jalan aspal. Nah, kalau kereta api dia memiliki jalannya sendiri yang dinamakan rel kereta api. Nah, kereta api ini digerakkan oleh tenaga mesin, ya. Tenaga mesin, ya. Kereta api ini digerakkan oleh tenaga mesin, dan ada juga yang digerakkan oleh tenaga listrik. Oke. Baik, sedikit Bapak akan memperlihatkan apa saja alat transportasi yang ada di darat ini ya, seperti mobil, ya, sepeda, kemudian sepeda motor. Jadi sepeda motor ini berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuk, model. Jadi yang mana menurut kita nyaman untuk kita kendarai, maka kita juga istilahnya berusaha untuk mempergunakannya sesuai dengan yang kita mau. Contohnya model sepeda motor Tegar kan saat ini adalah motor matic. Ya, nanti kalau sudah besar lagi beli motor yang lebih besar, ya seperti begini, ya motornya, atau motornya seperti motor Supra yang pakai overland gigi. Nah, becak juga termasuk alat transportasi yang memiliki 3 roda. Nah, sebelum ada becak mesin, dulu becak dayung. Nah, itu mempergunakan tenaga manusia. Jadi karena perkembangan zaman, bertambahnya pengetahuan juga yang dimiliki orang, maka mereka menciptakan becak mesin atau becak motor. Kemudian mobil. Nah, ini tadi yang Bapak bilang. Nah, mobil. Ini kalau mobil keluarga atau mobil pribadi itu tidak memuat begitu banyak orang, ya, tidak memuat begitu banyak orang. Itu maksimal kalau mobil pribadi itu hanya memuat 8 orang paling banyak. Kemudian truk. Ya, truk ini tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya, bahwa itu dipergunakan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan kita, ya, ya, yang susah untuk dijangkau, yang susah untuk didapatkan, contohnya orang-orang yang jauh dari perkotaan, maka bisa dibantu oleh mobil truk atau yang mengangkut hasil-hasil panen dari
masyarakat sendiri, ya. Hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian bisa diangkut oleh mobil truk untuk dibawa ke kota. Kemudian selanjutnya adalah ini gambar apa ini? Bis atau bus, ya, bus. Ini adalah gambar bus yang memuat lebih dari 8 orang penumpang. Jadi biasanya ini digunakan untuk anak-anak sekolah atau orang yang bepergian jauh dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain, atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian begitu juga dengan kereta api. Ya, kereta api tadi seperti yang Bapak bilang, dia tidak berjalan di jalan yang kita lewati saat ini. Ya, kalau di Nias ini ada nggak kereta api? Pernah lihat? Enggak. Tidak ada ya? Ya, di Nias masih belum ada yang namanya kereta api. Kalau di daerah Jawa sana atau di daerah Sumatera sana sudah ada kereta api, ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bepergian jauh atau berpindah tempat atau pergi berkunjung. Ya, mereka lebih memilih naik kereta api. Nah, kereta api ini tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa dia tidak berjalan di jalan yang kita lalui atau di jalan yang dilewati oleh sepeda motor, mobil, bus atau truk, tetapi dia memiliki jalur sendiri untuk jalan, yaitu rel atau yang biasa disebutkan oleh masyarakat atau kita, yaitu rel kereta api. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya transportasi laut, ya. Ini ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang transportasi daratan atau darat. Kemudian kita masuk pada yang kedua adalah transportasi laut. Nah, apa saja yang termasuk transportasi laut? Coba setahu Tegar dulu, yang sudah pernah lihat, yang sudah pernah istilahnya pernah melihat dan pernah melewati transportasi laut ini. Apa saja contohnya? Kapal, oke. Kemudian apa lagi selain kapal? Kan kapal itu kan ukurannya besar ya. Ada yang lebih kecilnya lagi? Ada seperti perahu motor. Kenapa dia dikatakan perahu motor? Karena dia menggunakan mesin. Nah, jauh sebelum perahu motor ini atau kapal ini ada, maka orang berpergian kalau menaiki transportasi laut itu dengan menggunakan perahu. Dan perahu itu dia tidak bermesin, ya, tidak dijalankan oleh mesin pada zaman dahulu, tetapi dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya juga pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, maka mereka mencoba yang dari perahu kecil, mereka membuat menjadi sebuah perahu yang sedang dan memiliki tenaga untuk digerakkan oleh mesin. Nah, kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Nah, kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Secara kebiasaan kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Kalau kapal itu kan besar ukurannya, ya kan? Nah, ukurannya besar, dia bisa memuat beberapa perahu kecil. Tetapi kalau perahu kecil bisa dimuatnya kapal besar? Tidak bisa kan? Ya. Pasti yang terjadi akan tenggelam. Nah, apa manfaat dari adanya transportasi laut ini atau yang disebut dengan kapal? Nah, artinya sama seperti kendaraan
yang ada atau transportasi darat seperti yang Bapak sampaikan tadi atau seperti yang Bapak tuliskan di atas tadi. Artinya membantu membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan menyeberangi lautan, ya, dengan menggunakan alat transportasi kapal. Coba bayangkan kalau sampai sekarang, ya, di zaman kita sekarang ya Tegar, di tahun ini tidak ada kapal besar. Orang naik perahu, dari Gunung Sitoli ke Sibolga sana lah contohnya, ya, ke pelabuhan Sibolga sana. Bayangkan bisa dihitung beberapa orang saja yang berani untuk melewati jalur atau laut untuk menyeberangi sampai ke Sibolga sana. Tetapi dengan adanya kapal besar, maka manusia dibantu untuk memudahkan untuk lebih aman, ya, lebih aman untuk sampai ke tempat tujuan atau ke daerah lain dengan menggunakan kapal untuk menyeberangi lautan. Nah, kalau zaman dahulu kapal-kapal besar, memang di zaman dahulu mereka memiliki kapal besar, namun itu terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Bahan-bahan yang sederhana itu seperti kayu. Namun dia tidak memiliki istilahnya mesin, ya, yang menggerakkan dia untuk melaju lebih cepat. Tetapi kalau di zaman dahulu sebelum ada kemajuan teknologi, maka nenek moyang kita atau orang-orang tua zaman dahulu mereka mempergunakan tenaga angin atau yang disebut dengan kapal layar. Ya, mereka menggunakan layar untuk menjalankan transportasi mereka untuk bisa sampai ke daerah yang lain. Nah, sekarang kapal laut ini ya, ada yang menggunakan mesin, ada juga yang menggunakan tenaga uap, dan ada juga yang menggunakan tenaga nuklir. Nah, itu Tegar. Jadi itu manfaat dari alat transportasi laut, ya. Sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat di sini, ya. Kita melihat ini sebelum adanya digerakkan atau dijalankan oleh tenaga mesin yang dipergunakan masyarakat kita pada umumnya zaman dahulu. Orang tua kita atau nenek moyang kita pada zaman dahulu mereka mempergunakan perahu dayung atau perahu layar. Ini seperti yang ada pada gambar. Ini kan? Udah pernah lihat kan perahu dayung? Artinya didayung oleh manusia. Ya, manusia. Nah, perahu layar itu dibantu dengan kekuatan angin untuk menjalankan perahu yang ditumpangi. Lalu berkembangnya pengetahuan, semakin berkembangnya juga teknologi, maka orang-orang pun mulai membuat yang namanya kapal motor atau kapal mesin, ya. Ya, seperti begini. Ya, ini sudah digerakkan oleh mesin. Begitu juga gambar seperti yang di bawah ini. Ya, ini juga termasuk dalam kelompok perahu, namun dia memiliki kekuatan yang lebih cepat dibandingkan kapal motor yang di atas ini. Gambar kapal motor yang di atas ini, dia lebih cepat, ya, atau sering disebut yang namanya speedboat atau perahu cepat atau kapal kecil yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ini adalah kapal penumpang dan barang. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita pergi jalan-jalan ke pelabuhan Gunung Sitoli, kita bisa melihat kapal seperti begini. Gunanya untuk apa? Untuk mengangkut barang dan manusia atau penumpang. Nah, kalau kita lihat ini lihat kapal ini. Pernah lihat kapal sebesar ini? Sudah. Di mana? Di mana? Ayo, di mana? Di TV. Ya. Ya, di TV, ya, kita sering melihat, atau di YouTube
kita sering melihat kapal besar seperti ini. Nah, kalau dia udah seperti begini modelnya atau yang ada pada gambar ini, itu dinamakan kapal pesiar. Nah, apa yang membedakan dia dengan kapal penumpang dan barang? Kalau kapal pesiar ini lebih membawa penumpang atau orang-orang yang berpergian untuk jalan keliling dunia. Nah, itu kegunaan dari kapal pesiar. Artinya dengan ukuran yang besar, dia bisa memuat banyak orang ya untuk berkunjung keliling dunia. Jadi itulah perkembangan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, orang menciptakan alat-alat transportasi yang canggih untuk memudahkan kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, itulah transportasi laut. Oke, sudah 2 ya yang kita pelajari. Yang pertama tadi transportasi darat. Apa saja yang termasuk transportasi darat tadi? Di darat. Apa? 1. Honda. Sepeda motor atau Honda. Ya, kemudian mobil, kemudian bus, kemudian apa? Beca, ya, beca mesin atau beca dayung, kemudian truk, ya kan? Truk dan kereta api. Itu adalah beberapa alat transportasi yang bisa digunakan di darat. Sementara di laut tadi apa aja, Nunggu? Apa aja, Nak? Kapal, kemudian perahu, speedboat atau kapal motor, ya, itu yang ada di laut. Sekarang kita lanjutkan, yaitu transportasi udara. Nah, kalau yang ada di atas awan-awan itu apa namanya dikatakan? Apa yang disebutkan dia? Yang terbang di atas udara, di langit? Pesawat. Oke. Nah, yang termasuk transportasi udara adalah pesawat. Oke, pesawat. Nah, pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara itu sendiri, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Oke. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat dengan tujuan yang sama. Ya. Nah, pesawat ini adalah alat transportasi yang sangat cepat. Kenapa dia dikatakan cepat? Nggak tahu. Karena dia dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menjangkau. Contohnya, ini ya, ini dari Nias ke Medan, kita hanya butuh waktu selama 45 menit. Nah, itu adalah waktu yang sangat cepat. Sementara kalau kita naik kapal tadi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ya, kita membutuhkan waktu yang sangat lama tentunya. Itu butuh 1 malam lagi di kapal, baru dari Sibolga lagi sampai ke Medan sana itu butuh waktu 1 hari perjalanan dengan naik mobil dengan jalan darat. Ya, sementara pesawat dia memiliki kekuatan yang lebih cepat, dibandingkan alat transportasi yang lain. Ya, perjalanannya atau waktunya lebih cepat untuk sampai dari satu tempat ke tempat yang lain tadi, atau dari daerah yang satu ke daerah yang lain, atau kota yang satu ke kota yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu semua adalah berkat pengetahuan dan kemajuan akan teknologi yang dimiliki manusia. Dan tidak hanya pesawat, ya, tidak hanya pesawat dia bisa juga menjangkau dengan lebih cepat, ya. Ini adalah gambar pesawat, ya, tidak hanya pesawat. Nah, pesawat ini ya, pesawat ini kalau kita melihat gambar ini adalah pesawat khusus untuk mengangkut penumpang,
Nah, kalau kita melihat pesawat ini modelnya pesawat penumpang atau bukan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Kalau pesawat ini dikhususkan atau didesain khusus untuk pesawat tempur yang biasa digunakan oleh tentara angkatan udara, ya. Angkatan udara. Nah, ini juga dikatakan pesawat udara, ya. Ini apa ini? Namanya helikopter ya, helikopter. Nah, ini juga merupakan alat transportasi udara yang digunakan oleh manusia pada zaman ini. Ya, kalau dulu-dulu masih belum ada ya, masih belum ada seperti begini helikopter, pesawat atau apa tadi? Pesawat-pesawat cepat seperti pesawat tempur masih belum ada. Nah, namun sekarang kita dimudahkan untuk menjangkau ke daerah yang lain, ke daerah yang lebih jauh atau ke luar negeri dengan menggunakan pesawat. Oke. Nah, barangkali dari beberapa yang sudah kita pelajari berbagai jenis alat transportasi yang sudah kita dengar, yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah juga kita pelajari bersama. Kira-kira ada pertanyaan tegar yang barangkali sulit untuk dipahami? Tidak. Berarti sudah mengerti ya? Oke. Baik, karena sudah mengerti, Bapak mencoba untuk memberikan pertanyaan kembali, ya, pertanyaan kembali kepada Tegar. Nah, oke ya, Bapak akan tanyakan, transportasi itu terbagi dalam 3 bagian, apa saja? Yang pertama, Daratan. Darat, oke. Lautan. Laut, kemudian apa lagi? Udara. Oke ya. Itu adalah 3 bagian, ya. Dibagi dalam 3 bagian transportasi yang digunakan oleh manusia saat ini, yaitu transportasi yang ada di darat, transportasi yang bisa digunakan di laut, dan transportasi yang bisa digunakan di udara. Nah, kembali lagi Bapak tanyakan ini. Oke, satu aja ya, satu setiap bagian transportasi ini, ya. Kalau di darat salah satunya apa yang kita gunakan transportasi? Sepeda Honda. Sepeda motor. Mobil. Truk. Becak. Bus. Oke. Dan kalau di laut apa saja? Kapal. Mesin. Kapal motor atau kapal mesin, atau perahu motor atau perahu mesin. Kemudian perahu, ya, perahu yang digerakkan oleh tenaga manusia. Kalau di udara? Pesawat tempur, pesawat penumpang. Kemudian yang satu lagi apa tadi? Helikopter. Oke, baik. Barangkali Tegar sudah banyak memahami alat-alat transportasi saja, apa saja yang sudah bisa kita pergunakan untuk berpindah-pindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain, atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi begitu saja dulu untuk materi tentang alat transportasi. Nah, selanjutnya sebagai masyarakat atau warga negara yang baik juga kita harus tentunya mematuhi peraturan. Jadi kalau Tegar mengendarai kendaraan bermotor transportasi darat, maka kita harus mematuhi aturan. Aturan apa saja yang kita patuhi? Pertama,
Yang sederhana dulu apa? Apa? Yang paling sederhana ketika Tegar berangkat dari rumah ke sekolah, apa yang pertama-tama harus diperhatikan untuk bisa berpergian? Memakai helm. Memakai helm. Gunanya untuk melindungi kepala. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan, maka kepala kita pun terlindungi dengan menggunakan helm ya. Kita mempergunakan alat transportasi itu, kita juga harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah demi keselamatan kita. Kemudian apalagi? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan nanti udah lampu merah Tegar langsung menerobos begitu saja. Jadinya apa yang terjadi? Dari arah berlawanan ya bisa mengalami kecelakaan dengan pengendara yang lain. Nah, begitu juga ketika kita di pesawat, ya, pesawat udara, ya, atau kapal terbang, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mau diarahkan ketika contohnya gini ya, pakai sabuk pengaman. Tahu sabuk pengaman kan? Tahu. Nah, itu sebagai alat pengikat, ya, pengikat kita agar tidak ketika guncangan kita tidak terlalu terhempas atau terjatuh dari tempat duduk. Begitu juga kalau kita naik mobil. Nah, begitu juga kita kalau naik mobil kita harus memakai sabuk pengaman dan kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada alat-alat transportasi yang kita gunakan. Baik, demikian saja dulu untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan besok Bapak akan mencoba menanyakan kembali apakah Tegar masih ingat. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan besok kita jumpa kembali dipertanyakan kepada Bapak. Nah, kali ini Bapak tidak memberikan tugas dulu. Ya, besok kita akan melanjutkan materinya sekaligus juga akan memberikan tugas kepada Tegar. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka Bapak mengajak kita untuk berdoa kembali ya, berdoa kembali semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke. Baik, siapa yang berdoa? Bapak atau Tegar? Bapak aja. Oke. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami telah belajar bersama. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari, apa yang sudah Tegar pelajari pada saat ini, Engkau tambahkan menjadi ilmu, menjadi pengetahuan yang baik untuk masa depan. Berkati kami selalu, hingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami, belajar kami di hari yang akan datang. Terpuji Engkau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya. Nah, Sobat Kreatif, tadi kita sudah menyaksikan bersama dan juga mendengar bersama khususnya pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang disajikan oleh Bapak Berianus kepada adik kita Tegar. Nah, kira-kira apa sih Pak kendala ya selama pembelajaran berlangsung dengan adik kita Tegar, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit perkembangan dari proses pembelajaran oleh adik kita Tegar ini? Baik, barangkali kekurangan atau kelemahan yang mungkin dihadapi siswa kita pada hari ini, yaitu pertama dia bisa membedakan dengan menggunakan gambar ya, alat-alat transportasinya. Barangkali yang kesulitannya itu ya cara menuliskannya, itu aja yang menjadi kendala. Gitu. Dan itu memang sudah dari dulu gitu kendalanya ya Pak? Iya, memang dari dulu. Oke, untuk adik kita Tegar, kira-kira kenapa? Kenapa bisa terkendala di situ tadi kayak yang dibilang Bapak Berianus tadi? Apa?
Oh, nggak tahu. Katanya dia nggak tahu Sobat Kreatif. Ya udahlah, yang penting adik kita Tegar tetap berusaha mengikuti pembelajaran ya Pak Iya, ya, yang benar. selalu disuguhkan oleh Bapak kita Berianus. Dan pastinya Sobat Kreatif ya, itu dulu proses pembelajaran dan guru keliling kita untuk hari ini. Kita akan jumpa di waktu mendatang atau minggu depan lagi di waktu yang berbeda, dan pastinya mungkin presenternya akan berbeda. Saya Nadine, selamat siang.